Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Saputri dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum dengan NIM H1B120095. Keterwakilan politik perempuan. Dari segi ideologi dan hak asasi manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Singkat kata, semua hak yang dimiliki laki-laki juga dimiliki oleh perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki tak ada bedanya, sama rendah dan berdiri sama tinggi. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Dari segi agama, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, bahwa yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Perbedaannya dari sisi fisik saja, yaitu laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki kepala rumah tangga dan perempuan ibu rumah tangga. Dari segi budaya, dalam masyarakat tertentu, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak seimbang dengan laki-laki, sehingga perempuan lebih banyak diberi peran untuk mengurus rumah tangga, menjaga, memelihara, mendidik, dan membesarkan anak-anak, sehingga peran perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam partai politik belum seimbang. Pada dasarnya, partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank 2019, negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30%, keterlibatan perempuan di parlemen, serta mengikis ketimpangan gender dalam politik. Ide keterlibatan perempuan dalam politik kini memang tidak hanya membawa semangat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah perempuan, namun juga sekaligus membawa perspektif perempuan ke dalam politik. Lovenduksi menambahkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik akan mengubah praktek dan hakikat politik, atau yang bisa disebut dengan feminisasi politik. Hambatan partisipasi perempuan. 1. Faktor budaya. Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat. Ada anggapan juga bahwa perempuan tidak otonom dalam pengambilan keputusan dan tidak identik dengan fungsi kepemimpinan. 2. Faktor pengetahuan kepemiluan. Hasil riset menunjukkan minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi teknis proses rekrutmen atau seleksi dan informasi teknis kepemiluan.
Undang-undang penyelenggaraan pemilu memang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian dalam rekrutmen penyelenggaraan pemilu yang ditunjukkan dengan rekaman jejak pengalaman terkait kepemiluan. Calon anggota penyelenggara pemilu yang memiliki pengalaman kepemiluan punya nilai tambah dalam seleksi administrasi. Hasil temuan riset tersebut menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sudah mengatur keterlibatan perempuan minimal 30%, kenyataannya di lapangan masih banyak hambatan dan tantangan bagi partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Masalah lainnya adalah kurangnya keberpihakan tim seleksi, khususnya di daerah-daerah terhadap keterwakilan perempuan. Teori feminisme lahir karena adanya kondisi tidak berimbang antara hak laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan menolak untuk menerima pendapat yang telah melekat bahwa tugasnya hanyalah mengurus rumah, dapur, suami, dan anak saja. Hak para perempuan di bidang lain seakan-akan diabaikan dan tidak diakui. Dalam dunia yang patrialis, perempuan hanyalah objek yang tidak boleh memiliki pendapat dan tidak boleh berpendapat, sehingga seringkali masih mendapat ketidakadilan, salah satunya dalam bidang politik. Sebagai reaksi terhadap hal tersebut, timbullah gelombang feminisme. Gelombang feminisme timbul dalam 4 gelombang, yang antara lain memperjuangkan hak perempuan di bidang politik. Globalisasi yang telah membuat dunia terhubung satu sama lain dan memperlancar informasi yang ada, telah membantu memperbesar gerakan feminis dan menggerakkan banyak kaum perempuan untuk sadar akan haknya. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Konvensi Hak Politik Perempuan pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR RI. Pasal 1 menetapkan bahwa perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi. Pasal 2 menyatakan perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum nasional dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi. Hak-hak perempuan di bidang politik. Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik antaranya: 1. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. 2. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan. 3. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut. 4. Hak untuk menentukan taraf kehidupan yang lebih baik dan melatih dirinya dalam menjalankan, menjaga, dan membimbing keluarganya. 5. Hak dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. 6. Hak dan kewajiban dalam menjaga dan melindungi dirinya dari pandangan laki-laki, adat, gender, bahwa perempuan tugasnya hanyalah sebagai kegiatan domestik dan menjaga anak-anaknya.
Baiklah, selanjutnya makna politik bagi perempuan. 1. Politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. 2. Politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat. 3. Dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat bukan formal. 4. Bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Peluang perempuan dalam politik. Kaum perempuan sebenarnya mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Tidak hanya sebagai penggembira seperti selama ini. Di era Orde Reformasi, peluang perempuan semakin terbuka untuk menjadi pemain, bukan lagi sekadar partisipasi pasif. Ada beberapa faktor yang memberikan harapan terbukanya peluang terhadap kaum perempuan untuk meningkatkan perannya di dunia politik. 1. Semakin banyaknya perempuan yang berpendidikan dan memiliki kesadaran pentingnya perempuan terjun ke dunia politik untuk berpartisipasi membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. 2. Telah muncul wali kota atau bupati dari kalangan perempuan di beberapa daerah yang berhasil memimpin daerahnya dan maju. Baiklah, selanjutnya kepentingan perempuan dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki. Dan meski perempuan telah mempunyai hak yang setara untuk memilih dan dipilih, tidak menjamin kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Karena itu, perempuan itu sendiri harus hadir untuk mengawali kepentingannya. Sebuah sistem politik yang baik perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan atau keterwakilan. Ambang batas keberadaan atau keterwakilan ini merupakan ambang batas jumlah ketentuan untuk memastikan kelompok tersebut dapat mempengaruhi keputusan sehingga kepentingannya tidak diabaikan. Selanjutnya, kehadiran perempuan dalam politik. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan mengharuskan kehadiran perempuan itu sendiri dalam arena politik. Kehadiran tersebut diperlukan agar perempuan mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, mempunyai status politik yang jelas dalam arena politik, mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Ketika perempuan berada di luar arena politik, maka mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan 3 hal tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang fenomena politik perempuan yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya seperti Ibu Tri Risma Maharani yang biasa dipanggil Ibu Risma yang menjabat menjadi wali kota Surabaya. Selain Ibu Risma, ada juga Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kelima. Selain itu, masih banyak lagi wanita-wanita hebat yang menduduki ranah legislatif. Kesimpulan, kaum perempuan harus mempersiapkan diri dengan terus-menerus meningkatkan kualitas individu dalam ilmu pengetahuan, kemampuan berorganisasi, dan memimpin, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa perempuan mampu untuk menjadi pemimpin suatu negara atau daerah.